Selamat hari Minggu jemaat sekalian. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Dia atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh. Sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang apa arti hidup yang dibaharui. Ya. Saya akan melandasi dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini mari kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di tengah proses pembaharuan yang terus terjadi bersama Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami. Kamilah yang sulit untuk dibaharui, apalagi bertobat. Kami tetap menjadi orang yang senang membiarkan diri kami terganggu oleh kebiasaan buruk kami bertahun-tahun, dan seakan-akan kami tidak mengizinkan momentum apapun, kesempatan apapun dalam hidup ini untuk mengubah diri kami. Dan kami tidak bersengaja untuk mencari peluang itu dan menciptakan kesempatan. Kami malas, kami takut berubah, kami tidak punya keberanian untuk menghadapi perasaan-perasaan. Padahal ketika kami diubahkan dan bertobat, tentu kami akan merasakan sesuatu yang mungkin tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Kini kami datang kepadamu dan mengakui semuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudaraku, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita salam damai satu sama lain. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena tidak ada hari yang tidak indah jika bersamamu. Terutama hari ini ketika kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan memimpin kami sepenuhnya. Kini kami serahkan diri kami ke dalam pimpinan-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus 1 ayat 4 hingga ayat 11 berbunyi demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, mendengar, melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, Ketika Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di daerah Sungai Yordan itu, sebenarnya dia sedang menyuarakan satu agenda atau satu semangat ya, yang sangat luar biasa. Dan saya kira itu juga adalah agenda dari kerajaan surga, yaitu pertobatan. Nah, ada sebuah perahu ya, kapal lah ya, katakan kapal dengan nahkodanya begitu. Dan kalau kapal itu sangat besar, maka ada nahkoda, ada beberapa kru yang lain atau yang menyertai si kepala nahkoda. Kemudian sang nahkoda bilang sama anak buahnya, katakan wakilnya, tolong kamu nanti setelah berjalan sekitar 2 km ke depan kapal ini, maka ada baiknya kamu berputar balik 180 derajat. Nah, kemudian nahkoda itu setelah menitipkan tugas itu, nahkoda itu pergi sebentar, rupanya dia perlu sarapan dahulu. Setelah selesai sarapan, sang nahkoda kembali ke ruang kemudi. Kemudian menemui wakilnya lagi. Kemudian dia melihat ke depan. Loh, bukankah tadi mestinya saya suruh kamu untuk berputar balik 180 derajat? Kemudian wakilnya bilang, loh sudah Pak, tapi nggak sampai 180. Loh, berapa itu? Ya, saya dengarnya tadi 80 Pak. Kemudian nahkoda itu bilang, ya ampun, waduh, ya sudah, kita harus mencari lagi arahnya ini. Nah, saudara sekalian, saudara tahu nggak bedanya antara berputar balik 180 atau 80 derajat atau 45 derajat atau sudut-sudut lainnya? Kalau yang namanya berubah, itu 1 derajat saja sudah berubah.
ya. 2 derajat berubah, 80 lebih lagi berubah, 90 derajat berubah, tapi dia tidak berbalik. Tetapi kalau yang namanya 180 tepat, maka dia itu betul-betul yang tadinya ke sana, dia berputar balik 180 derajat. Jadi, rupanya yang namanya berubah itu belum tentu bertobat, karena bertobat itu berbalik 180 derajat. Tetapi yang namanya bertobat 180 derajat pasti berubah. Contoh sehari-harinya, ada orang yang suka makan yang lemak-lemak, ya toh. Lalu kemudian biasanya orang ngomong apa? Oh, enggak apa-apa makan lemak-lemak. Oh, kok pas ya? Kok pas ngomongin lemak-lemak di sini ada bau gulai. Wah, ini sayang bau itu tidak bisa ditransfer lewat lewat online begitu ya. Nah, orang bilang apa biasanya? Oh, saya sudah mengurangi kok. Sekarang saya makan lemak-lemaknya hanya seminggu sekali. Itu contohnya kalau berubah. Kalau yang namanya putar balik atau bertobat dibaharui sepenuh-penuhnya, ya berhenti sama sekali, tidak pernah lagi menyentuh lemak, makan lemak. Mungkin kalau hanya mencium saja baunya ya tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi saudara, seringkali di dalam hidup ini kita itu merasa kita ini sudah baru. Sebetulnya kita baru berubah. Ya memang berubah adalah jalan menuju kepada pertobatan total. Kalau berubah aja nggak mau, wah kapan sampainya di 180 derajat perubahan yang total itu yang disebut dengan bertobat. Ya memang saya setuju. Nah, maka ya setidaknya kalau kita mau lembutkan hati kita dan menerima semangat dari Yohanes Pembaptis ini dan kerajaan surga, ya mungkin kita setidaknya mau mencoba untuk bergeser, berubah dulu. Bahwa di dalam perubahan itu perlu pergumulan, proses perjuangan, semangat, tekad, kadang naik turun sampai pada pertobatan penuh. Walaupun tidak dipungkiri memang ada sih orang-orang tertentu ya, yang dalam satu momentum dia benar-benar bisa berubah total langsung pertobatan. Bisa. Tapi tunggu dulu. Itu masih perlu diuji dengan waktu. Karena ada orang yang sudah 180 derajat. Setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, balik lagi. Ya, walaupun baliknya nggak sepenuh-penuhnya. Ada yang sepenuh-penuhnya balik. Nah, berarti pertobatan yang pertama itu baru terlihat bertobat. Tetapi belum total. Belum yang namanya tobat. Sekarang kita bicara tentang apa kendalanya, kenapa orang itu sulit berubah. Nah, mungkin memang banyak penyebab. Tapi setidaknya hari ini saya hanya menyampaikan 3. Yang pertama adalah spiritualitas. Apa sih spiritualitas itu? Spiritualitas itu adalah sebuah kombinasi pencampuran antara semangat, antara iman yang menyala, antara gairah kehidupan yang selalu terkait dengan keimanan atau dengan Tuhan. Ketika orang itu, ya bahasa sederhananya, deket-deketnya sama Tuhan, mesra-mesranya sama Tuhan, intim-intimnya sama Tuhan. Nah itu spiritualitasnya sedang bagus-bagusnya. Nah itu adalah saat-saat yang tepat. Biasanya orang berubah sampai pada pertobatan. Nah, makanya kita perlu ya penyegaran, kita perlu mencari tempat, suasana, kegiatan gereja yang pas untuk menyuburkan spiritualitas kita.
Kalau ini sedang kering, iman kita sedang goyang, pertobatan semakin jauh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu tentang bagaimana kita mengembangkan diri kita dalam hal kreativitas. Ketika poin 1 itu sudah dapat ya, maka di poin 2 ini, orang itu tidak akan kehilangan cara, kehilangan momentum atau waktu, kesempatan untuk mengelola iman di dalam dirinya. Kalau dia merasa dalam hal ini dia sudah kurang, yang ini dia terus bisa mendapatkan ide, gagasan yang baru untuk menyegarkan dirinya. Nah, ini butuh kreativitas. Ada yang dengan melukis, ada yang dengan melakukan perjalanan bersama keluarga dan berdoa bersama, ada yang dengan cukup membuka Alkitab dan membacanya, ada yang pergi ke alam, ada yang pergi ke kampung seperti ini dan merasakan Tuhan di situ. Jadi kreatif di dalam segala situasi. Ya, ini poin yang kedua. Nah, poin ketiga adalah tentang pola pikir, pola pandang kita menangkap keseluruhan kehidupan. Nah, ini contohnya bagaimana ya? Contohnya adalah misalnya orang itu sudah terlanjur ya menganggap ini pola pandang yang kaku, dia menganggap bahwa oh, hidup itu kalau sudah takdirnya begini nggak bisa dirubah sampai kapanpun. Bahkan nasib itu tidak bisa diubah misalnya ya, ini contoh aja. Nah, maka ketika bicara tentang perubahan saja dia mendengar, dia merasa oh itu bagus. Tapi dalam hatinya, di dalam pola pandang dirinya, bahkan prinsip hidupnya tetap menyuarakan bahwa nggak mungkin terjadi dalam diriku. Nah, ini kan contoh bahwa pola pandang yang terbuka. Ya, bahasa kerennya adalah world view. Cara kita memandang dunia dan kehidupan ini, itu perlu pola pandang yang terbuka. Yang siap untuk digeser, untuk diuji, untuk ditinjau kembali, dipertanyakan ulang, dan tentu dibaharui, dan pada titik tertentu mengalami pertobatan. Dan ingat, setelah 3 hal ini, pertobatan itu terjadi selalu di dalam beberapa sisi kehidupan. Ya. Yang pertama adalah memang ya dalam keimanan, dalam yang tadinya percaya menjadi lebih percaya atau tidak percaya menjadi percaya. Gitu ya. Yang kedua adalah tentang moralitas, tentang bagaimana orang itu meninggalkan kebiasaan buruk atau sesuatu yang jahat menjadi baik. Dan yang ketiga adalah pola pikir, pola pandang yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Mari jemaat sekalian duduk kembali. Di dalam doa syafaat ini, kesempatan bagi kita untuk mendoakan. Salah satu kita belajar berubah melalui doa. Maka saudaraku, doakanlah tetangga, kanan kiri, depan, sekitar Anda. Bahkan yang mungkin kita tahu wajahnya tapi kita tidak, bahkan lupa namanya. Dan saya akan mendoakan tetangga saya yang ada di tempat pengambilan gambar ini. Setelah itu baru kita mendoakan hal yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk penduduk masyarakat di sekitar tempat ini, yaitu di kampung warna-warni, kampung 3D, kampung biru, dan juga daerah Jodipan, dan bahkan pemerintahan kota Malang yang kantornya juga dekat di sini, dan bagaimana sistem transportasi seperti rel kereta api di sebelah kami ini. Kami berdoa agar di dalam genggaman tangan-Mu Engkau bekerja, menuntun, memperjelas, memotivasi, mendorong di dalam pekerjaan. Demikian juga pekerjaan kami. Dan juga keluarga kami, pelayanan kami, gereja kami, hobi kami. Ajar kami untuk melakukan sesuatu yang sangat kami senangi dan tetap selalu di dalam doa. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang menyediakan, merawat, dan mengerjakan fasilitas umum di negara ini. Biarlah mereka mengerjakan dengan hati mereka. Kau pimpin mereka, arahkan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk keluarga dari presiden kami, wakil presiden, jajarannya, kabinet, para menteri, MPR, DPR, anak-anak mereka, keluarga mereka yang mungkin sudah sekian lama tidak mereka kunjungi karena kesibukan mereka. Demikian juga untuk para pendeta GKI dimanapun mereka berada. Bagaimana mereka dengan keluarga-keluarga yang tempatnya begitu jauh. Agar mereka punya waktu untuk terus berhubungan satu sama lain, melepas rindu. Terima kasih Tuhan. Setiap doa ini kami naikkan bersama doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya jemaat akan memberikan persembahan dan saya akan membacakan ayat persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bawa persembahanmu, bawa dengan
dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, dengan mengingat segala berkat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami hendak menyatakan ungkapan syukur kami kepadamu melalui persembahan kami. Berkati persembahan kami agar bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu di tempat ini. Berikan hikmat kepada majelis jemaat yang Engkau percayakan untuk mengelolanya, sehingga benar-benar ditujukan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Allah sumber pengharapan akan mencurahkan berkat-Nya atasmu, memberikan kasih setia dan damai sejahtera melalui Sang Putra Tuhan Yesus dan melalui kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya.